jatuhnya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di luar dari kehendak Allah, itu mustahil. Ada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang di luar dari kehendak Allah, itu mustahil adanya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu i'tikad yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi tasafa bil iradatin nabidhah wal qudratil bahirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu bil hukmi wal masyiah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu karimul ashirah. Allahumma salli wa sallim ala afdalil khaliqah sayyidina wa maulana Muhammadin khairil wara tabi'ah wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi alladhina salaku sabilah. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul hadiyatu wa sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-171 dari Al-Hikam, berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari, ilal masyiah yustanadu kullu syai' walaysat tustanadu ila syai'in, yang artinya kepada kehendak disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah kehendak itu disandarkan kepada sesuatu. Kepada kehendak Allah disandarkan tiap-tiap sesuatu, dan tidaklah kehendak Allah itu disandarkan kepada sesuatu. Segala sesuatu itu bersandar kepada kehendak Allah, dan kehendak Allah itu tidak bersandar kepada sesuatu apa jua pun. Para muhibbin rahimakumullah, masyiatullahi ta'ala la tustanadu ila syai'in wa la tatawakkafu ala syai'in min su'alin wa talabin. Bermula kehendak Allah tidaklah disandarkan kepada sesuatu, dan kehendak Allah itu tidak pula terhenti atas sesuatu dari permintaan dan tuntutan.
Kehendak Allah itu tidak terhenti atas permintaan dan tuntutan. Artinya kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah menghendaki demikian. Kita kada bisa minta kepada Allah agar Allah itu menghendaki sesuatu. Karena kehendak Allah itu terbebas dari permintaan siapa jua pun. Kehendak Allah itu terbebas dari tuntutan siapa jua pun. Allah berkehendak sendirinya tanpa ada dukungan, tanpa ada usulan dari siapa jua pun. Li'anna lahul iradatan nabidah, karena Allah itu mempunyai sifat iradah yang lulus, kehendak yang lulus. Allah punya kehendak yang lulus. Arti lulus itu pamasya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang dikehendaki Allah terjadi. Apa-apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, itu namanya adalah kehendak yang lulus. Nah, beda dengan makhluk, dengan kita. Banyak kehendak kita yang kada tercapai. Banyak kehendak kita yang kada terjadi. Karena kita, kehendak kita ini kada kehendak yang lulus seperti kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak pasti akan terjadi. Karena Allah punya sifat iradah an-nafizah, iradah yang lulus. Wa wuqu'u ma lam yasha' muhal, dan terjadinya, jatuhnya sesuatu yang tidak dikehendaki Allah itu mustahil. Kalau misalnya ada sesuatu terjadi di luar dari kehendak Allah, itu mustahil. Ada kejadian-kejadian, perbuatan-perbuatan yang di luar dari kehendak Allah, itu mustahil adanya. Apapun yang terjadi, apapun yang ada, sekecil apapun, sebesar apapun, itu adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu i'tikad yang mesti kita i'tikadkan di dalam hati kita. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma tasyaun illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak melainkan yang dikehendaki Allah. Wa qala, berfirman Allah, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah memperbuat yang dikehendaki. Allah melakukan apa yang dikehendaki. Wa qala Allah, wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmih. Allah itu yang memutuskan ini terjadi, itu tidak terjadi. Allah yang memutuskan ini yang beriman, ini yang tidak beriman. Allah memutuskan ini orang yang taat, ini orang yang tidak taat. Allah yang memutuskan ini orang kaya, ini jadi orang miskin. La mu'aqqiba li hukmih, tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi keputusan Allah itu. Tidak ada satupun yang bisa mempengaruhi apa yang ditentukan oleh Allah. Hadhil ayat, ini ayat-ayat Quran tadi, tusbitu lahul iradah, menetapkan bagi Allah akan kehendak. Wa tusbitu lahu kamalaha, dan menetapkan bagi Allah kesempurnaan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qarraba man syaa min ibadihi bi'amalin wala amal, wa ba'ada man syaa minhum bi'amalin wala amal.
Allah mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hambanya. Bisa dengan amal si hamba dan bisa tanpa amal si hamba. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga karena dia beramal. Allah bisa menjadikan orang ini ahli surga tanpa ada dia beramal. Karena Allah punya kehendak yang bebas. Tidak ada satupun yang mengurangi kehendak Allah itu. Ini dimasukkan Tuhan ke surga karena banyak beribadat. Ada ini masuk surga padahalnya kada banyak beribadat. Itu boleh bagi Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya tertentu bahwa yang masuk surga hanya yang beramal, yang tidak beramal tidak ke surga. Itu kada bebas sebenarnya. Allah bisa apapun yang Dia kehendaki. Qarraba man syaa, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan orang yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya biamal, dengan amal. Para nabi-nabi, para aulia Allah ini didekatkan oleh Allah kepadanya, dimasukkan ke surga oleh Allah dengan amal. Wala amal, Allah bisa memasukkan ke surga orang yang tidak beramal. Tidak beramal. Contohnya seperti Saharatu Fir'aun, tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun ini berapa tahun dia mengabdi kepada Fir'aun, menyembah Fir'aun. Tapi satu saat tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa, lalu dibunuh oleh Fir'aun. Dia masuk surga tanpa ada amalan-amalannya. Wa ba'ada man syaa minhum bi'amal wala amal, dan Allah menjauhkan orang yang Allah kehendaki dari hambanya dengan amal. Macam Fir'aun, Qarun, siapa lagi, Namrud, Abu Jahal. Ini Allah jauhkan dari Allah karena perbuatan mereka menyekutukan Allah, dia mengaku Tuhan. Wala amal, ada orang yang Allah jauhkan daripada hadratnya tanpa ada amal-amal kemaksiatan yang dilakukannya. Seperti Barsisa al-Abid, berpuluh-puluh tahun khalwat mengabdi kepada Allah, tetapi akhir-akhir hidupnya menyembah syaitan, dijauhkan oleh Allah. Nah, itulah kehendak Allah. Itulah kehendak Allah. Allah menjauhkan orang yang Dia kehendaki, Allah bisa mendekatkan orang yang Dia kehendaki. La yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya tentang perbuatan Allah itu. Kada boleh kita bertanya, makanya apakah itulah? Nah, kada bisa. Ini Al-Quran mengatakan la yus'alu amma yaf'al wa hum yas'alun. Tidak boleh ditanya apa yang diperbuat oleh Allah. Terserah Allah. Allah punya kebebasan sebebas-bebasnya, tanpa sedikit juga pun kesempitan bagi Allah untuk memutuskan sesuatu daripada kehendaknya itu. Wahum yas'alun, orang-orang kafir itu mempertanyakan itu. Orang kafir mempertanyakan itu. Makanya apa? Orang yang 10 tahun, 20 tahun beribadah, salah sedikit di akhir hidupnya masuk neraka matinya. Orang sekian tahun menyekutukan Allah, di akhir hidupnya dia tobat ke surga. Nah, orang-orang kafir mempertanyakan itu. Nah, kalau orang-orang beriman, nah mereka percaya kepada Allah, bahwa Allah punya kehendak yang seluas-luasnya. Itulah kehendak Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu satu i'tikad yang mesti ada dalam hati kita, bahwa Allah berkehendak yang lulus,
Tidak ada satu jua pun yang ada melainkan itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas dari i'tikad yang demikian. Fan nazaru ilal masyiah, masyiatir rahmah atau masyiatil la'nah hakikatun, wan nazaru ila amalil abdi minal khair awi syarr syari'atun. Bermula memandang kepada kehendak Allah, baik kehendak itu kehendak rahmah atau kehendak laknat, itu disebut dengan hakikat. Nah, itu namanya adalah hakikat. Kita melihat ada orang kafir, kita melihat ada orang yang maksiat, lalu hati kita ingat, oh itu orang kafir, itu orang ahli maksiat, itu kehendak laknat dari Allah. Nah, itu namanya kita punya hakikat. Melihat ada orang yang ahli kebaikan, melihat ada orang yang ahli taat kepada Allah, lalu hati kita mengatakan itu kehendak rahmat Allah kepadanya. Nah, itu namanya adalah hakikat. Kita misalnya, kita berbuat satu kebaikan, kita berbuat satu ketaatan kepada Allah, kita pandang bahwa itu adalah merupakan kehendak rahmat dari Allah. Nah, itu namanya hakikat. Namanya hakikat. Kita berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, lalu kita pandang itu kehendak laknat dari Allah kepada kita. Itu hakikat. Jangan ditinggal laknatnya itu. Orang berbuat maksiat, itu kehendak Allah juga aku nangka itu. Tak tinggal kehendak laknat dari Allah. Kehendak Allah itu bisa menghendaki rahmat, bisa menghendaki laknat. Bila orang itu ahli taat kepada Allah, kita nih bisa sembahyang, bisa nuntut ilmu, itu berarti kehendak rahmat dari Allah kepada kita. Kalau kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, berarti itu kehendak laknat daripada Allah kepada kita. Nah, bila kita demikian, kita namanya berhakikat. Berhakikat. Ada orang baik, ada orang takwa, kita pandang itu kehendak rahmatnya Allah. Ada orang ahli kemaksiatan, hati kita mengatakan itu kehendak laknatnya Allah. Nah, itu kita hakikat. Hakikat. Dan memandang kepada amal perbuatan si hamba baik atau jahat, itu adalah syariat namanya. Oh, si fulan penjudi, oh jadi kita nih si fulan itu penzina, oh si fulan itu kada sembahyang, oh si fulan itu suka melakukan riba. Nah, itu ucapan kita seperti itu adalah syariat. Syariat. Oh, si fulan itu ahli kebaikan, menjadi kita nih. Si fulan itu ahli takwa, si fulan itu ketujuh berbuat taat. Ucapan kita seperti itu adalah syariat. Syariat. Wala budda minal jam'i bainahuma, dan mesti dikumpulkan antara dua itu. Syariat dan hakikat ini mesti berkumpul, mesti satu. Mulut kita mengucapkan si fulan itu penzina, hati kita mengatakan itu adalah kehendak laknat Allah baginya. Mulut kita mengatakan bahwa orang itu ahli kebaikan, hati kita mengatakan itulah orang yang dikehendaki rahmat Allah kepadanya. Nah, itu berhimpun katanya. Berhimpun antara syariat dan hakikat. Wala budda minal jam'i bainahuma, itu mesti dikumpulkan. Begitu kita bersedekah, aku tadi bersedekah 1 juta. Itu syariat kita ucapkan. Tadi aku menyumbang 1 juta. Tapi hati kita
itu adalah kehendak rahmat Allah kepada aku. Nah, itu keduanya ngarannya. Keduanya. Tadi si fulan berbuat jahat, itu syariat. Mesti hati kita ada hakikatnya. Itu berarti kehendak laknat Allah kepadanya. Nah, jadi mesti kawin dua itu, syariat dan hakikat. Kay yaslama anil igtirar wa tarji wal ihtijab an hadratillahi ta'ala, agar dia selamat dari tertipu, terperdaya dan diusir dan didinding dari hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bisa mengumpulkan hakikat dan syariat ini, kita akan selamat dari tertipu, terperdaya, selamat dari diusir Allah, didinding dari hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna man nazara ilal hakikah faqat, karena orang yang memandang kepada hakikatnya saja, mandang kepada hakikatnya aja, kehendak Allah jua, napa-napa kehendak Allah jua, itu hanya memandang kepada hakikat hingga kehendaknya Allah aja, itu igtarra wa turid, orang itu tertipu dan terperdaya, lagi diusir oleh Allah. Wa man nazara ila syariah faqat, siapa yang memandang kepada syariat saja, hujiba, dia didinding an hadratillahi ta'ala, daripada hadrat Allah. Si fulan nang melakukan ini, si fulan nang sembahyang ini, aku nang bersedekah ini, kada ingat lagi lawan nang kehendak Allah nih. Nah, dia akan terdinding daripada hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mesti kawin. Kita mengucapkan aku sembahyang, tapi dalam hati kita itu adalah kehendak rahmat dari Allah kepadaku. Aku puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, tapi dalam hati kita ingat bahwa itu kita puasa dengan kehendak rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu sudah menghimpunkan antara syariat dan hakikat. Oh, aku berzina, dalam hati berarti aku dikehendaki laknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nang tarusakan dilaknat kada apa-apa. Melakukan maksiat, aku mencuri, aku merampok, itu syariatnya. Dalam hatinya aku dikehendaki laknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hakikah muayyinah wa syariah mubayyinah. Hakikat itu menentukan, syariat itu menjelaskan. Hakikat yang menentukan, si fulan bin fulan dapat rahmat, ini ketentuan, ini hakikat. Hakikat itu di dalam hendaknya, hakikat tersembunyi, hakikat di dalam, hakikat tersembunyi. Itu yang menentukan, itu yang menentukan. Ujar hakikat, Allah menghendaki fulan itu dapat rahmat. Kita ada tahu. Lalu kena syariat itu menjelaskan. Syariat yang menjelaskan bahwa ini orang yang dirahmati Allah, ini orang yang dilaknat oleh Allah. Itu syariat yang menentukan. Orang yang dikehendaki oleh Allah dapat rahmat. Orang yang dikehendaki Allah dapat rahmat, maka orang itu penyembahyang, penuntut ilmu, ahli zikir, bentuk penjelasan terhadap hakikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menentukan orang ini dilaknat, dijauhkan. Nah, karena perbuatan orang itu mencuri, merampok, berzina, menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Nah, kita berkumpul nuntut ilmu, ini kebaikan nih, nuntut ilmu, sembahyang, kebaikan itu karena sudah ada kehendak Allah kepada kita, kehendak rahmatnya. Nah, kita berkumpul ini sekadar menjelaskan apa yang di hakikat itu. Nah, si fulan ini dikehendaki Allah dapat laknat, si fulan dikehendaki Allah dapat laknat. Nah, kita kada tahu. Anak kita, kawan kita kada tahu dikehendaki Allah apa ini, kada tahu. Laknat ke kawan kita ni rahmat kita kada tahu. Begitu kawan kita ni sembahyang, oh berarti Allah menghendaki dia rahmat, karena inya syariatnya menjelaskan apa yang ada di hakikat itu.
Kita belum tahu kawan kita ini dikehendaki Allah laknatkah, dikehendaki Allah penjudikah, kita belum tahu. Belum tahu. Begitu orang ini berjudi, berarti kehendak Allah kepadanya laknat tadi. Nah, jadi syariat itu menjelaskan apa yang ada di hakikat itu. Syariat menjelaskan yang ada di hakikat. Hakikat itu tersembunyi, kita kada tahu. Syariat inilah yang menjelaskannya. Nah, kita melihat ada orang berbuat maksiat, melihat ada orang merampok, mendengar ada orang membunuh, berarti itu hakikatnya sudah ada. Allah menghendaki dia dapat laknatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min nafsin manfusah illa waqad kutiba makanuha minan nar awil jannah illa waqad kutibat saqiyatan aw sa'idah. Ujar Rasulullah, tidak ada seseorang jua pun melainkan sudah ditentukan tempatnya dari neraka atau surga. Sudah ditetapkan Allah. Belum kita ada, sudah ada ketetapan Allah. Fulan bin fulan kena ke surga, fulan bin fulan kena ke neraka, sudah ada ketetapannya. Fulan bin fulan orang yang celaka, fulan bin fulan orang yang beruntung, qad kutiba, sudah ditetapkan oleh Allah. Belum ada kita, sudah ada ketetapannya. Faqala rajulun minal qaum, sahabat bertanya kepada Rasulullah, apala namkusu ala kitabina wa nada'ul amal, faman kana min ahli sa'adah la yakunanna ila sa'adah wa man kana min ahli syaqawah la yakunanna ila syaqawah. Ujar sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah tidak kita berdiam atas ketentuan Allah itu? Kada perlu beramal. Siapa-siapa yang bakal beruntung, siapa-siapa yang ditetapkan Allah ahli surga, dia akan ke surga. Siapa yang ditetapkan Allah ke neraka, dia pasti ke neraka. Nah, sudah ada. Bagaimana wahai Rasulullah kalau kita kada perlu beramal? Kita pasrahkan diri kita kepada ketetapan Allah. Qala Rasulullah menjawab, i'malu, beramallah, beramal. I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah bagi sesuatu yang diciptakan dia untuknya. Nah, kalau orang itu dalam azali ditetapkan Allah ahli surga, dia akan dimudahkan Allah berbuat ibadah, dimudahkan Allah berbuat kebaikan sebagai calon penghuni surga. Nah, orang yang ditetapkan Allah sebagai orang ahli neraka, orang ini dimudahkan Allah berbuat maksiat, berbuat dosa. Nah, amma ahlus sa'adah, adapun orang-orang yang beruntung, payuyassarun lis sa'adah, dia dimudahkan untuk keberuntungan itu. Untuk keberuntungan itu. Makanya tadi syariat amal, amal ini syariat itu menjelaskan apa yang ada pada hakikat. Dalam hakikat Allah menentukan si fulan ahli surga. Nah, orang ini akan menjelaskan apa-apa yang ada dalam hakikat itu. Dia sembahyang, dia beramal, dia nuntut ilmu. Itu sebenarnya penjelasan apa yang ditetapkan Allah di masa azali itu. Orang yang ditetapkan Allah ahli neraka, lalu orang ini kelakuannya pasti kelakuan neraka, maksiat, berbuat dosa. Nah, itu sekedar menjelaskan bahwa apa yang dia perbuat itu adalah gambaran dari hakikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ahlus syaqawah, adapun orang-orang yang celaka, payuyassarun lisyaqawah, dia dimudahkan untuk celaka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Nabi melarang meninggalkan amal.
i'malu, beramallah, biar Nabi kita. Sahabat tadi hendak kada mau lagi beramal dah. Sahabat tadi hendak kada mau lagi beramal. Buat apa beramal? Sudah ada takdirnya ke surga, ya ke surga juga matinya. Takdirnya ke neraka, ya ke neraka juga. Oh ya Nabi, i'malu, beramal, jangan kada beramal. Tiap-tiap orang itu dimudahkan Allah untuk berbuat satu amalan yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Kalau dia diciptakan Allah untuk surga, dia akan dimudahkan beribadah. Orang yang diciptakan Allah untuk neraka, dia akan selalu kesulitan dalam melakukan ibadah kepada Allah, dimudahkan untuk berbuat kemaksiatan. Nah, sebagai gambaran daripada hakikat kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tidak ada jalan bagi kita hanya memegang satu bagian. Hakikat saja dilarang, syariat saja dilarang, mesti kedua-duanya. Amal perbuatan kita itu syariat. Dengan syariat itulah Allah mengutus para nabi. Nabi-nabi itu diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan syariat ini. Nah, syariat kita lakukan, hakikat mesti kita lakukan. Nah, dengan demikian kita menjadi orang yang sempurna, yang sudah bisa mengumpulkan hakikat dan syariat dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang yang malas berbuat taat, malas berbuat baik, hatinya beralasan inilah sudah kehendak Allah kepadaku. Nah, ini orang yang hanya hakikat, itu salah. Orang yang penyembahyang, lalu dia mengatakan aku yang sembahyang, aku yang melakukan taat, kada ingat bahwa itu adalah kehendak Allah, daya upaya Allah, ini pun terdinding dari Allah, ini pun salah juga. Nah, jadi sembahyanglah, beribadahlah kepada Allah sebanyak-banyaknya sambil kita mengingat bahwa itu adalah dikehendaki Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian kita selamat dari kelompok-kelompok yang sesat itu. Nah, kemudian hikmah yang ke-172. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa ya ayyuhar rajul minhu syafa'atan sallu alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim